rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, Kau tuntun langkahku, ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu, bintang yang bersinar. Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Yesus. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupmu untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku, indah pesona-Mu bagiku. Jesus, oh Jesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syaranaya sigidahaya. Syaranaya syukur.
Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Mari Roh Kudus bawa setiap kami di tempat ini untuk jalan bersama dengan Kau. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus bawa. Berikan kami untuk mempunyai terus pengalaman hidup bersama dengan Kau. Kami rindu dan kami mau. Mari Roh Kudus bawa. Mari Roh Kudus bawa. Terima kasih Roh Kudus. Syahadana hayas. Terima kasih Roh Kudus. Syahadana hayas sikida hayas. Janjimu dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Tuhan, mari Roh Kudus bawa. Oh Lord, our God. Makasih Tuhan. Di mana ada Engkau, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada breakthrough. Yang lemah dikuatkan. Makasih Tuhan. Ada orang-orang di tempat ini. Engkau kecewa dengan Tuhan. Engkau kecewa dengan hamba Tuhan. Dan kau mulai kendor dalam baca firman, dalam berdoa. Engkau mulai kendor. Hari ini Tuhan tegur saudara. Hari-hari ini Tuhan melihat dan merindukan untuk kita setia. Bukan saja pada waktu saudara dan saya diberkati, tetapi kita tetap setia apapun keberadaan kita. Kalau sampai hari ini setiap janji Tuhan sepertinya belum tergenapi dalam hidupmu, jangan pernah menyerah. Jangan salahkan Tuhan. Yuk, kita koreksi hati kita. Kita koreksi hidup kita. Apakah kita sudah kendor kesetiaan kita? Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Karena Tuhan tahu kebenarannya. Bahkan Tuhan katakan,
Setiap yang kau lakukan buat Tuhan tidak akan sia-sia. Semua diperhitungkan. Jesus. Biarlah kita saat ini terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu. Izinkan Tuhan untuk memberitahu apa yang harus kau lakukan. Biar itu tidak kau sukai. Tapi engkau berkata, Tuhan, karena Kau telah lebih dahulu mengasihi aku lakukan ini semua untuk Engkau. Mari mulai belajar untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Suasana, atmosfer, kita harus belajar. Dan kita harus mulai menyukainya. Karena firman-Nya berkata, surga menyatu dengan bumi. Dan setiap pribadi bisa masuk. Mulai mencicipi yang namanya kekekalan. Bukan hanya sekedarnya. Bukan hanya berkat. No. Lebih dalam. Lebih luar biasa. Kepuasan di dalam batin. Damai sejahtera. Oh yes, ya nama. Izinkan Tuhan beracara dalam hidupmu. Mari. Syararabararabayas. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus sampaikan isi hatimu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang Tuhan merindukan untuk kita melatih diri kita untuk hidup tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk hidup seperti yang Tuhan mau, tepat, itu tidak langsung instan. Ada banyak hal yang harus dikikis. Ada banyak hal yang harus dipotong. Ada banyak hal yang harus disesuaikan. Dan jangan pernah berpikir, sekali engkau ketemu Tuhan, terus selesai semua. Oh, enggak bisa, saudara. Banyak orang bangga dan senang
dengan yang namanya kemuliaan. Padahal firman-Nya berkata, dari satu kemuliaan menuju pada kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan. Tetapi banyak orang senang dengan satu kemuliaan dan stop di situ. Padahal Roh Kudus berkata, ayo, jalan lagi. Ambil langkah. Ambil resiko bersama dengan Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan yang luar biasa. Ada firman Tuhan dikatakan, satu kali Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik perahu. Yesus naik dan murid-muridnya ikut naik semuanya. Kenapa? Karena mereka akan menuju satu tempat. Dan pada waktu itu Yesus memilih untuk naik perahu ke tempat itu. Apa artinya? Tuhan berkata, new season. Masa yang baru. Sesuatu yang spesial. Sesuatu yang disodorkan kepada saudara dan saya. Menjelang Yesus datang di awan-awan. Yang ikut kemarin ke Bandung, dengar bahwa Tuhan berkata 2 tahun ini masa yang sangat luar biasa. Istilahnya kalau saya berkata, anugerahnya dilimpahkan. Pintu-pintu dibuka. Dan setiap firman jadi kenyataan. Tapi seberapa yang bisa engkau ambil dan nikmati? Dalam 2 tahun ini, seberapa kita bisa meraih dan menikmatinya? Jelas, tiap pribadi itu berbeda. Bahkan dalam satu keluarga pun sendiri-sendiri. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu itu ada harga yang harus dibayar. Untuk meraih, untuk kau tinggal dalam kemuliaan, untuk kau menikmati setiap janji jadi kenyataan. Bukan diam. Bukan hanya diam dan buka tangan. Tidak. Engkau harus lakukan sesuatu. Saudara dan saya harus bayar. Saudara dan saya harus melangkah, bekerja. Contoh ya, saya bilang pada satu orang, nih aku kasih kamu. Terus orang itu ngerti. Bahkan dia bicara sama sebelahnya. Dia bicara pada orang lain. Luar biasa loh. Pak Daniel memberi sesuatu pada saya. Dari sekian banyak orang. Cuman saya yang dikasih. Oh dia bicara dan dia bicara. Tapi dia tidak pernah untuk bangkit. Maju ke depan dan ambil. Sudah bisa nangkep? Sesuatu yang diberikan tidak akan pernah sampai dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi. Yang saat ini banyak anak-anak Tuhan alami. Janjinya luar biasa. Rema demi rema keluar. Tapi sekedar rema. Tidak pernah
menjadi daging. Kenapa? Karena pribadi itu tidak melakukan bagiannya. Hari ini belajarlah dan tanyalah Roh Kudus, apa yang aku harus bayar? Apa yang aku harus lakukan untuk supaya setiap jatahku, setiap yang Tuhan sudah tetapkan itu milikku, jadi daging, benar-benar aku menikmati. Jangan hanya cuman berkata, wow, wow, tapi akhirnya tidak menikmati. Ini loh saudara, 2 tahun ini adalah waktu Tuhan akan kerjakan yang dahsyat. Sesudah 2 tahun, Tuhan beri 1,5 tahun lagi. Nah, itu benar-benar sesuatu yang harus diperjuangkan. Tetapi pada waktu kita menghadapi 1,5 tahun, saudara dan saya harusnya bisa dan pasti keluar sebagai pemenang. Loh kenapa? Karena Tuhan membekali di dalam 2 tahun itu. Bisa nangkep ya? Jadi dalam 2 tahun ini Tuhan membekali kita. Oh, sangat luar biasa. Bahkan kita hidup bersama dengan Tuhan. Immanuel. Jalan bersama dengan Tuhan. Itu semua menjadi bekal. Dan 1,5 tahun kita berjuang bersama dengan Dia juga. Sesudah itu apa? Dia datang di awan-awan. Terus saudara berkata, jadi itu hitungannya Pak. Kalau buat saya, yes, itu hitungannya. Sesudah dia datang di awan-awan, ada 3,5 tahun lagi. Itu masa kesesakan kedua. Tapi saya berdoa supaya saudara dan saya diangkat bersama dengan Tuhan. Jadi tidak usah ngalami kesesakan yang kedua. Tapi kalau saudara ditunjuk dan ditetapkan untuk jadi saksi Tuhan, jalan. Tidak enak, tapi berkatnya, hasilnya, dan engkau akan menduduki satu kedudukan yang tinggi. Ya, tapi jangan masuk yang kesesakan kedua gara-gara engkau hidupmu amburadul. Boleh dikatakan KTP-nya Kristen, boleh dikatakan tiap minggu ke gereja, tapi tingkah lakunya amburadul. Dan meremehkan yang namanya pengangkatan. Hati-hati. Orang-orang seperti itu masuk dalam masa kesesakan kedua. Bagaimana Pak kalau masuk? Ya sudah, bayar dengan darahmu untuk engkau masuk surga. Simple. Jangan komplain lagi mbak Tuhan. Jangan marah mbak Tuhan. Tapi bayarlah dengan darahmu untuk engkau masuk dalam kerajaan surga. Karena penyiksaan demi penyiksaan itu akan terjadi. Tetapi saya percaya, kalau mulai dari saat ini kita sudah mempersiapkan diri, kita akan bisa diangkat di awan-awan. Amin. Bahkan kalau kau berani ngomong
terus terang sama Tuhan. Tuhan, Engkau lihat aku Tuhan. Kalau memang aku tidak bisa diangkat di awan-awan. Sudahlah Tuhan. Di tempat kedudukan atau di tempat yang tertinggi aku bisa capai. Bawa pulang aku. Saya tidak ajarkan untuk saudara bunuh diri. Itu sangat goblok saudara. Orang bunuh diri tidak masuk surga. Dengar baik-baik. Tapi kita harus berkata jujur di hadapan Tuhan. Engkau lihat aku Tuhan. Seberapa kemampuanku. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Itu yang dikatakan dalam firman. Kalau orang-orang mendapatkan kematian hari-hari ini, waktu-waktu ini, itu sangat beruntung. Tapi sekali lagi, kematian yang bukan bunuh diri, saudara ya. Kematian yang bukan sengaja untuk mati. Tapi benar-benar berjuang dan menyenangkan hati Tuhan. Mungkin saudara berkata, tapi Pak kan tidak ada satupun orang yang tahu kapan itu terjadi. Ya betul. Saudara tanya saya, ya saya tidak tahu kapan juga. Tapi dengar baik-baik. Saya percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan dan mengingatkan. Supaya kita siap. Ready. Apapun yang terjadi. Dibawa pulang sama Tuhan. Besok. Ready. Kenapa? Ya sudah, itu yang terbaik. Aku ngucap syukur. Beberapa hari yang lalu, satu kenalan saya juga dibawa pulang sama Tuhan. Kami berdoa. Dan saya bertanya, Tuhan, destininya ini pasti belum tercapai. Tuhan bilang, iya belum. Tapi ini saat yang tertinggi yang dia bisa capai. Saya bicara sama istrinya. Saya dapat ini. Dan istrinya berkata, yes, aku setuju. Ternyata orang lain juga ada yang dapat juga sama. Kami gak janjian, bahkan saya gak terlalu kenal orangnya. Tapi dapat yang sama. Dua berbicara. Itu sudah sah, saudara. Dan keluarga ini mengambil satu langkah. Terserah Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Kalau kehendak kami, jujur, ya, siapa sih yang mau ditinggal? Ya, dengan orang-orang yang kita kasih, enggak mau, pengennya terus ada di situ. Tapi kalau kehendak Tuhan, Tuhan yang tentukan itu yang terbaik. Dan beberapa hari kemudian, Tuhan bawa pulang. Dan Tuhan bereskan semuanya dengan luar biasa. Benar, saudara. Saya hari ini baru dengar. Kalau orang yang benar-benar masuk dalam skedulnya Tuhan. Tuhan tidak pernah cuci tangan. Tuhan tidak pernah lepas tangan. Tuhan bereskan satu persatu. Dan semuanya indah. Tadi siang, tadi pagilah istrinya kesaksian dengan saya. Semua dibereskan dan gratis, saudara. Sampai istrinya nangis dan berkata, Tuhan itu memang luar biasa. Tempat di mana dikebumikan, dikasih gratis. Bukan tempat yang ecek-ecek. Di satu pemakaman yang terkenal mahal harganya. Dikasih gratis. Bayangin saudara. Semuanya disediakan Tuhan.
satu persatu. Dan mereka bilang, ini satu tanda. Orang yang benar-benar masuk dalam rencana Tuhan. Semuanya perfect. Ini loh saudara. Tapi sejujurnya, kita paling tidak mau. Dalam mulut sih ngomong, ya. Tapi kalau ngalami, aduh susah saudara. Tapi belajarlah, yuk. Karena Yesus sendiri di Taman Getsemani berkata apa? Biarlah kehendakmu yang jadi Bapa, bukan kehendakku. Belajar dari Yesus. Kalau Tuhan kita bisa bicara seperti itu. Dan dia konsekuen. Setia sampai mati. Dia sudah menang. Kita pun sebagai anak-anaknya. Pasti keluar sebagai pemenang. Ini loh saudara. Ayo. Ikut Yesus. Bukan cuman gini. Gua ikut Yesus karena gua kaya. Ikut Yesus karena gua mau dapat sesuatu yang luar biasa. Nah, lebih dari itu. Kita ikut Yesus karena kita sadar siapa kita. Dan kita perlu dia. Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara dan saya. Maka kita pun berhak dan harus mengasihi dia. Ayo saudara, jadi orang yang mengerti, bukan menuntut, tapi mengerti dengan sungguh. Hari-hari ini Tuhan sedang cari orang-orang yang seperti itu. Pedomannya Yesus. Dan saudara harus belajar. Hari-hari ini firman dibanyai. Banyak berdoa. Karena itu kekuatan kita. Ibu Nani, dapatkan. Kalau engkau benar-benar mau. Kalau bisa, coba 2 kali lipatkan. Biasa baca Alkitab berapa pasal? Engkau 2 kali lipatkan. Waduh saudara, tidak gampang. Karena apa? Untuk setia baca Alkitab saja sudah susah. Apalagi 2 kali. Alasannya tidak ada waktu. Padahal untuk nonton TV ada waktu. Nah, ya kan? Untuk baca koran ada waktu. Nah, Tuhan tahulah. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Seberapa saudara mengasihi Tuhan, mari wujudkan dalam tingkah lakumu. Dan itu tidak pernah sia-sia. Selamanya Tuhan pasti akan catat. Dan akhirnya itu pun dikembalikan kepada kita. Bukan untuk yang lain. Percayalah, ini waktunya firman dikenapi. Kita baca 1 ayat. Yuk. Saya tidak pernah bosan dengan ayat ini. Yohanes 15. Ya, ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Tapi banyak orang tidak mengerti. Dikatakan kuncinya untuk dapat setiap apa yang kita minta adalah tinggal di dalam Tuhan. Dan firman tinggal di dalam kita. Berarti saudara dan saya yang bisa memutuskan
Saudara mau tinggal di dalam Tuhan dan firman tinggal di dalam saudara, atau saudara berkata tidak? Ya toh? Bukan lagi Tuhan, tapi saudara dan saya yang harus ambil keputusan ini. Tuhan tidak pernah meniadakan firman. Dia pasti akan menggenapi firman-Nya. Saat ini jangan salahkan Tuhan. Yuk, koreksi hati. Sekali lagi saya katakan, 2 tahun ini masa di mana engkau bisa dapatkan apapun. Masa di mana firman jadi daging. Masa penggenapan janji. Apa yang kau usahakan berhasil. Karena Tuhan sudah berkata, Dia akan menyelesaikan dan menggenapi perkataannya. Tapi sampai seberapa engkau bisa menikmatinya, tiap pribadi berbeda. Sekali lagi saya katakan, tiap pribadi berbeda. Mari genapi firman tadi. Tinggal di dalam Tuhan dan firman tinggal di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Kita mau nyanyi Engkau di dalamku. Oh Jesus. Karena Yesus itu penulis hidup kita. Sadar. Kau penulis hidupku. Hanya Kau buat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagiku. Ku dicipta untukmu. Ku baru namamu, yes. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Jangan pernah tolak didikan Tuhan. Kau memahami hatiku. Dia tahu segalanya tentang hidupmu. Hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu
sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, Mencintai seluruh perbuatanmu. menjadikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, Mencintai seluruh perbuatanmu. mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, Mencintai seluruh perbuatanmu. mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, Mencintai seluruh perbuatanmu. mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Saya berdoa supaya lagu ini bukan cuman keluar dari mulut kita, tapi kita mau benar-benar resapi dan lakukan. Mengabdi kepada Tuhan dan sampai didapati setia sampai akhir. Kita bukan saja berkumpul di tempat ini, tapi kita semua berkumpul di surga. Tidak ada kata menyerah, karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan tidak pernah diam. Apapun, kalau engkau dan aku di dalam Tuhan, masalah kita besar seperti apapun, dengar, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan sudah bayar 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, ajar kami untuk terus hidup di dalam atmosfer surga yang penuh dengan kemustahilan, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kelimpahan. Makasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar firman jadi kenyataan dan tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya berdoa kita semua tetap berapi-api dalam Kristus Yesus. Saya akan membacakan pengumuman berikut ini. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Was another in the fire.
Ibadah selanjutnya akan diadakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pada pukul 18.00 bertempat di Raya Margorejo Indah 21 A209. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau mengikuti ibadah secara online dapat mengakses YouTube channel kami di Ark of Christ Bethel. Kebaktian 17 Desember 2021 ini adalah ibadah terakhir di tahun ini, tapi jangan khawatir, Anda tetap dapat menikmati rekaman khotbah dan pujian penyembahan setiap hari Jumat pukul 18.00 di channel Ark of Christ Bethel. Ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Jumat 14 Januari 2022 bertempat di Raya Margorejo Indah 21 A209 pada pukul 18.00. Anda juga dapat mengikuti ibadah kami secara online dengan mengakses YouTube channel kami di Ark of Christ Bethel. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti doa bagi bangsa setiap hari pukul 5 pagi di channel AOC Media. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan perlengkapan keimaman, perjamuan, buku-buku rohani, dan rekaman khotbah, Anda dapat menghubungi Saudari Kamelia. Dapatkan informasi seputar jadwal ibadah serta kegiatan-kegiatan yang kami adakan dengan cara memfollow Instagram kami @aoc.bethel777. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, Ark of Christ Bethel, dan klik tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Demikian pengumuman hari ini. Mari terus jaga pelita kita tetap menyala. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.